Oh iya, ada bunyi guys. Tuh. Ada. Coba Ini udah nyala, harusnya dia otomatis nyala. Ini nggak tahu jadi begini sekarang. Padahal nggak diapa-apain nih. Oke guys, welcome back di Omio Channel. Episode kali ini gue mau bahas VinFast lagi. Ini karena udah hampir sebulan ya gue pakai di mobil. Dan episode kali ini gue bawa VinFastnya agak jauh guys, sekitar 150 kilo pp. Dan bawa beban lumayan berat ya, mungkin sekitar 300 kiloan gitu guys di belakang. Dan so far ketemu juga beberapa masalah. Apa aja masalahnya? Coba nanti kita lihat ya guys ya. Oke, besok pagi kita mau bawa ini semua. Mungkin ini sekitar satu ini 60 kilo ya. 3, 4, 5, 6 300 kilo nih mungkin nih. Kita mau masukin ke VinFast ini. Oke, kita mau bawa ke kebon pupuk itu ke pakai si VinFast. Ini kebetulan saya ada karpet, kita coba gelar dulu ya biar nggak kotor. Udah sip. Oke, satu pin yang ke depan deh biar ini dikit ya. Coba lihat nih, udah ceper banget nih jadinya mobilnya tuh. Oke. Besok subuh-subuh kita berangkat. Iya, ini sudah 100% ya. 100% bisa 200 kilo. Oke. Kita lihat besok perjalanan kita harusnya 150 kilo pp. Kita lihat apakah besok cukup atau enggak ya guys ya. Oke, pagi ini jam 5:30 kita menuju perjalanan pakai VinFast. Mungkin muatan saya sekitar 300 kilo di belakang guys. Kebetulan bawa beberapa perlengkapan dan menempuh sekitar 72 km ya. Mungkin PP sekitar 150 km. Nah, kita mau lihat seperti apa sih. Oke, kondisi jalannya lumayan masih aspal ya guys ya, cuman banyak polisi tidur, banyak jalanan rusak, yaitu realitanya perjalanan menuju ke kebun saya itu memang nggak mulus guys jalanannya. Nah, sekalian ini benar-benar kita tes seperti apa VinFast performanya. Kalau masalah bunyi-bunyi, untungnya ya guys ya,
mulai tidak bersahabat guys. Coba didengar, apakah ada bunyi-bunyi gak dari kaki-kakinya VinFast? Kita sisa setengah jam lagi guys menuju tujuan. So far dari sisi baterai masih melegakan hati ya. Kurang lebih sisa setengah jam perjalanan guys. Ini jalanan udah enak ya. Tadi kita lewatin perkebunan sawit, pertambangan batu gitu ya. Jadi jalannya rusak karena banyak truk lewat. So far waktu lewatin jalan rusak, VinFast nggak ada bunyi sama sekali ya. Ya untungnya lah, alhamdulillah puji Tuhan nggak ada bunyi geruduk-geruduk seperti yang dikomplain oleh beberapa orang gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang tidak mengalami masalah, boleh juga komen-komen guys. Jadi untuk memperkuat data bahwa sebenarnya tidak semua VinFast kok, atau tidak kebanyakan yang mengalami masalah itu gitu ya. Mungkin bisa jadi itu beberapa unit dari batch pertama ya, infonya kan seperti itu, dari batch pertama. Ya memang idealnya harusnya VinFast selaku produsen merecall atau memperbaiki unit-unit yang terkena dampaknya ya. Sebelum pakai VinFast, saya untuk ke kebun ini sering pakai, dulu pernah pakai Ford Everest ya guys ya. Ford Everest itu kan solar ya, tenaganya kencang, bisa dibilang lebih murah ya karena kan solar gitu ya. Nah cuman Ford Everest karena mobilnya juga udah tua, akhirnya saya sempat ganti ke LCGC guys, ke bensin. Nah begitu ke bensin lumayan, sekali perjalanan mungkin dari rumah saya ke kebun itu sekitar 140 sampai 150 km lah guys PP. Itu mungkin menghabiskan bensin sekitar 200.000 ya, 200.000. Nah itu juga waktu itu saya sempat pikir-pikir mau ganti mobil listrik, tapi mobil listrik apa gitu kan ya, karena mobil listrik kan rata-rata fancy, maksudnya untuk city car lah, dalam arti untuk ya VF3 juga untuk city car. Cuman karena city car itu tinggi, dia punya posisi mobilnya, jadi kalau melewati jalan-jalan yang rusak seperti yang teman-teman lihat tadi tuh masih oke banget, nggak kena bodi lah istilahnya ya. Dan bannya yang cukup tinggi juga salah satu pertimbangan saya berani bawa VinFast ini ke kebun gitu guys. Nah pengalaman saya juga guys, hati-hati kalau ketemu motor ya guys ya, karena motor itu kayaknya nggak denger ini suara mobil ini guys. Jadi tahu-tahu dia melipir ke kanan aja gitu. Jadi teman-teman mesti hati-hati kalau ketemu motor bawa mobil listrik ke daerah warga gitu ya, atau daerah yang mungkin nggak terbiasa sama mobil listrik gitu guys. Seperti ini kan di daerah Bogor ya, Jasinga. Jadi ya kayak gitu guys kondisinya. Kita udah mau sampai guys ya. Jadi ini belok kiri, agak tajam belokannya dan menanjak pula. Nah, kita bismillah dulu guys. Oke, aman banget guys. Kalau saya pakai Ford Everest kemarin lewati jalan ini, saya mesti putar balik guys, mesti mundur sedikit baru naik lagi gitu. Kalau saya naik LCGC, wah nanjaknya tuh setengah modar guys, butuh tenaga lebih gitu ya ancang-ancangnya. Naik VinFast, wah udah seperti yang saya perkirakan, lancar jaya. Ini perjalanan ke kebun sudah sisa dikit lagi. Ini memang agak menanjak tapi nggak terlalu parah guys tanjakannya. Dan saya juga nggak khawatir ya. Artinya kalau saya bawa ke puncak kapan-kapan boleh saya bawa ke puncak nih buat kita tes. Harusnya nggak ada masalah. Teman-teman kalau udah ada yang pengalaman naik daerah pegunungan boleh info-info ya guys ya.
karena ini jalan, bisa dibilang jalan kabupaten ya, jadi nggak terlalu besar ininya, lebar jalannya pas banget. Nah ini contoh nih, ada Suzuki Carry, ya kan, kita nggak perlu benar-benar harus stop. Kalau naik mobil yang besar kayak Pajero atau Fortuner tuh dijamin harus melipir dulu sedikit guys. Ya mungkin muat, tapi karena kesannya bawanya mobil besar jadi kita nggak pede gitu ya. Tapi kalau naik mobil VinFast ini udah mungil lah, pas banget. Oke, kita udah mau sampai guys. Ini turunannya agak curam ya guys ya. Parkiran ke tempat saya agak curam. Jadi ya itu salah satu yang saya masih pengen coba juga ya. Kira-kira seperti apa nanti waktu nanjaknya guys. Turunnya sih dijamin lancar. Oh iya, ada bunyi guys. Tuh. Coba nanti kita lihat lagi ya. Tapi so far dari sisi konsumsi, lihat guys, tuh 71%, sisa 143 kilo, masih jauh lebih dari cukup ya guys ya. Oke. Waduh, setelah dipuji-puji di sepanjang perjalanan, jalanan rusak semua aman, gak ada bunyi-bunyi. Ternyata pas mundur, turunan tajam sambil saya injak rem, itu bunyi guys, VinFastnya. Meskipun sebelumnya saya pernah coba di jalanan yang normal gitu ya, landai, saat mundur nggak ada bunyi sama sekali guys, aman. Makanya nanti kita mau coba lagi ya, kira-kira memang kondisi seperti itu atau apa, setidaknya kita sudah ada indikasi kalau turunan tajam sambil saya ngerem itu ternyata ada bunyi-bunyi seperti di Om Fitra Eri. Nah memang VinFast ini saya pakai untuk operasional ke kebun guys. Kita ada kebun kecil di sini untuk panen alpukat dan bawa keperluan kebun ya, setiap seminggu atau 2 minggu sekali lah, seperti itu. Oke, ternyata oke banget guys. Tadi naik tanjakan yang curam itu ternyata aman banget kayak di VinFast ini ya. Jadi ini mobil VinFast Rev 3 udah resmi guys, jadi mobil kebunnya saya. Nah pas pulang saya sempat lewat tol guys ya, jadi ini karena sepi saya rekam dan ternyata maksimum speednya VinFast itu dibatasi hanya 104-105 km per jam guys. Meskipun secara mesin
dirasa itu sebenarnya masih bisa digas lagi ya, tapi seperti ditahan by system seperti itu. Oke, sampai juga kita di tujuan. Baterai sisa 34% guys, sisa 70 km lagi. Hari ini kita jalan cukup jauh ya. Nah, ini sekalian kita ngetes tadi waktu turunan bunyi-bunyi gitu guys ya, kayak yang sering di review orang. Kita coba mundur sekarang guys ya, dengar bunyi lagi kan nih. Aman guys, tadi tuh mundur tapi sambil turunan itu bunyi, tapi kalau ini mundurnya rata ya kayaknya nggak bunyi. Coba kita ulangi lagi ya. Loh, aman guys, nggak ada bunyi ya. Tadi saya mundurnya tuh, gue mundurnya sambil ngerem dan dia turunan ya, jadi ada bunyi guruk-guruk persis seperti yang di vlognya Mas Fitra Eri. Kalau mundurnya rata seperti sekarang ini nih aman guys. Oke, kira-kira gitu dulu. Thank you guys. A few moments later. Uh-oh. Ada. Coba Ini udah nyala, harusnya dia otomatis nyala. Ini nggak tahu jadi begini sekarang. Padahal nggak diapa-apain nih. Oke guys, jadi setelah komplain ke dealer ya mengenai flickering ininya monitornya, siang ini saya mau ke dealer untuk update software. Katanya sih gara-gara update software ya guys ya. Setelah update software katanya akan lebih stabil. Ya kita lihat aja ya guys ya. Harusnya sih bukan karena nggak update software, mungkin karena suhu terlalu tinggi kena jemur, jadinya dia kemarin flickering. Cuman mungkin update software ini maksudnya nanti setelah diupdate akan lebih stabil atau seperti apa. Nanti kita lihat aja hasilnya gimana guys ya. Setelah dari bengkel kita update lagi. Oke, udah sampai guys di bengkelnya. Sebenarnya bukan bengkel Finfast ya, ini dealernya kebetulan DFSK guys. Jadi ya kita tunggu aja ya guys ya. So far sih ini udah nggak apa-apa sebenarnya. Ya, jadi cuman sekalian aja dari sini kita upgrade software aja. Oke. Oh, perlu buka kap ya Mas ya? Iya. Untuk update software ya. Chargeran akinya di mana? Yang gede itu ya? Halo bang. Iya pin laptop apa itu Fitra? Jadi untuk upgrade software ini harus sediakan waktu setidaknya minimal 2 jam ya guys ya, sampai 3 jam bahkan. Ya, karena kalau lancar ya mungkin paling cepat mereka bisa lakukan dalam waktu 2 jam. Nah, selain mobil saya ternyata banyak juga guys infonya untuk satu dealer ini saja mereka sudah menangani sekitar 140-an unit di Jakarta dan Bandung seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa mobil juga yang sebenarnya mereka akan kirim tapi diupdate dulu softwarenya guys, karena sepertinya ini critical ya, dalam arti satu masalah tadi screen yang tiba-tiba suka flickering itu juga menjadi salah satu alasan kenapa perlu diupgrade softwarenya. Dan yang kedua ada fitur yang ditunggu-tunggu guys, yaitu Android Auto ya. Jadi kalau Android Auto ini jadinya kita bisa buka Google Maps dari VinFast Wave 3, dimana fitur ini saat ini by default belum tersedia ya guys ya. Jadi ya itu salah satu benefit lah setidaknya yang dijanjikan oleh VinFast beberapa bulan lalu ternyata juga mereka deliver seperti itu ya. Which is tanda yang bagus juga ya, artinya mereka mendeliver apa yang dijanjikan. Nah, ini saya bukan influencer otomotif atau apapun, saya benar-benar pengguna. Jadi ya so far selama ini saya pakai VinFast lumayan sesuai ekspektasi ya guys ya. Iritnya juga berasa, tenaganya ada, dan benar-benar sesuai kebutuhan yang sudah saya pertimbangkan sebelum membeli mobil VinFast Wave 3 ini. Oke, terima kasih guys sudah
bergabung dengan Omio Channel. Jangan lupa di klik like, komen-komen, share, dan subscribe channel Omio. Thank you guys. Biasanya orang ke kebun tuh naik mobil Fortuner, Pajero, Volt gitu ya. Ya tipikal ini sih. Memang sih agak nekat ya. Nggak usah deh, nggak jadi guys.